Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insinyur Farha. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan peta dan 12 komponen peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konservasi yang terletak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Judul peta. Judul peta mencerminkan isi pokok peta yang ditampilkan. Misalnya peta Provinsi Jawa Barat, berarti peta tersebut menampilkan kondisi wilayah Jawa Barat, mulai lokasi, kota atau kabupaten, hingga ruas jalan yang menghubungkan antar kota. Judul peta biasanya terdapat pada bagian atas gambar peta. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Terdapat 3 jenis skala, yakni skala numerik, skala garis, dan skala verbal. Skala memungkinkan kita mengetahui luas dan jarak sebenarnya dari ukuran pada peta saja. Skala numerik yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh skala numerik adalah skala suatu peta adalah 1:50.000. Artinya 1 cm di peta sama dengan 50 cm atau 0,5 km di permukaan bumi atau lapangan. Skala garis adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk garis yang terbagi dalam beberapa bagian yang sama. Skala garis di atas berarti jarak 1 cm pada peta sama dengan 5 km di permukaan bumi. Skala verbal adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. 1 cm berbanding 50 km, yang artinya 1 cm di peta sama dengan 50 km pada jarak sebenarnya. Yang ketiga, garis lintang. Garis lintang adalah garis imajiner yang melintang terhadap sumbu dari barat ke timur. Garis lintang menentukan wilayah iklim di permukaan bumi. Garis lintang terpanjang adalah garis khatulistiwa atau ekuator, yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yakni bagian utara dan bagian selatan. Yang keempat, garis bujur. Garis bujur adalah garis imajiner yang membujur dari utara ke selatan. Garis bujur berfungsi menentukan perbedaan waktu di berbagai wilayah di permukaan bumi. Selisih waktu pada setiap jarak 15 derajat garis bujur adalah 1 jam. Itulah mengapa Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu. Yang kelima adalah petunjuk arah. Petunjuk arah disebut juga dengan orientasi. Petunjuk arah adalah diagram arah mata angin, biasanya hanya menunjukkan arah utara ke atas. Ini membantu pembaca untuk mengetahui arah mata angin pada suatu wilayah. Petunjuk arah sangatlah penting dalam bidang transportasi. Yang keenam, peta inset. Peta inset adalah peta yang tercantum di luar peta utama, tapi masih termasuk di dalam garis tepi peta. Ukurannya lebih kecil dan digunakan untuk memperjelas suatu informasi pada peta utama. Misalnya peta inset Kepulauan Indonesia pada peta utama Provinsi Jawa Barat. Gunanya untuk menggambarkan di mana letak Provinsi Jawa Barat berada di Indonesia. Yang ketujuh, simbol peta. Simbol peta adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu pada peta. Misalnya, menggambarkan lokasi kota atau jalan. Setidaknya ada 3 simbol pada peta, yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol wilayah. Yang kedelapan, legenda. Legenda adalah kumpulan keterangan tentang simbol-simbol yang ada pada suatu peta. Legenda memudahkan pembaca peta untuk mengetahui maksud suatu simbol pada gambar peta. Yang kesembilan, warna peta. Dalam peta juga terdapat komponen berupa informasi warna peta. Misalnya pada peta geografi, warna hijau menggambarkan dataran rendah, warna kuning menggambarkan dataran tinggi. Semakin gelap warnanya, maka semakin rendah dataran tersebut, dan sebaliknya semakin cerah warnanya, maka semakin tinggi dataran tersebut. Kemudian dataran menggunakan warna kuning, hijau, dan merah, sementara laut menggunakan warna biru. Yang ke-10, lembaga pembuat. Informasi tentang lembaga pembuat harus dicantumkan pada peta. Lembaga pembuat peta mencakup informasi tentang institusi yang mengeluarkan peta tersebut. Indonesia memiliki beberapa lembaga pembuat peta, antara lain Badan Koordinasi Survei Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal, Direktorat Geologi, dan Jawatan Topografi Angkatan Darat.
Yang ke-11, tahun pembuatan. Selain lembaga pembuat, tahun pembuatan peta juga termasuk dalam unsur pokok peta. Tahun pembuatan menunjukkan waktu dibuatnya peta tersebut. Data-data bisa berubah dari waktu ke waktu, sehingga tahun pembuatan peta harus tercantum untuk memberikan informasi kepada pembaca peta apakah peta tersebut relevan atau tidak. Yang terakhir, keterangan sistem proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik pemindahan dari bentuk lengkung bumi ke bidang datar. Proyeksi dibutuhkan untuk memindahkan bidang bulat atau lengkung ke bidang datar. Terdapat 3 sistem proyeksi digunakan dalam pembuatan peta, yakni proyeksi azimuthal atau polar, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.